Halo semuanya, kembali di Benang Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Benang Takdir. Woi, denger ya, menantu gue ini aslinya penipu. Jangan ada yang percaya sama muka polosnya itu. Aku bener-bener gak nyangka Kak Ida tega teriak sekencang itu di tengah keramaian hajatan sepupu kami. Semua mata tamu undangan langsung tertuju ke arahku, membuat badanku gemetar hebat dan rasanya ingin hilang di telan bumi saat itu juga. Dia berdiri sambil menunjuk-nunjuk wajahku dengan ekspresi penuh kebencian di depan piring-piring prasmanan yang masih penuh. Jantungku serasa mau copot karena dia mulai mengarang cerita busuk soal uang arisan yang katanya aku bawa lari. Tatapan sinis dari ibu-ibu tetangga mulai terasa menusuk kulit. Seolah mereka sudah menelan mentah-mentah fitnah keji itu. Kak Ida terus saja mengoceh dengan suara melengking, menghancurkan harga diriku yang sudah aku bangun bertahun-tahun dalam sekejap mata. Padahal aku selalu berusaha hormat dan membantu dia setiap kali dia kesulitan uang atau butuh tumpangan motor. Air mataku sudah di ujung kelopak, tapi aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak tumbang di depan orang yang ingin melihatku hancur. Aku cuma bisa terdiam mematung, sementara namaku dikuliti habis-habisan di depan publik oleh iparku sendiri. Aku nggak tahu kalau momen memalukan ini sebenarnya adalah awal dari kehancuran dia sendiri yang bakal bikin dia malu seumur hidup. Kenalin, namaku Laras. Aku cuma perempuan biasa yang selalu berusaha jaga sikap, apalagi di depan keluarga besar suamiku. Sejak awal nikah sama Mas Panji, aku selalu diajarin buat rendah hati dan gak usah neko-neko sama tetangga atau saudara. Tapi entah kenapa, Kak Ida, kakak iparku sendiri, kayaknya gak pernah suka lihat aku tenang sedikit pun. Pagi itu, di hajatan sepupu, aku datang pakai batik kesayanganku yang warnanya kalem. Niatnya mau bantu-bantu di dapur atau sekedar nyapa saudara yang jauh. Kondisinya rame banget. Bau opor ayam sama rendang kecium di mana-mana. Dan suara musik dangdut tipis-tipis kedengeran dari speaker depan rumah. Aku sempat ngerasa ada yang aneh. Waktu beberapa ibu-ibu di meja prasmanan tiba-tiba berhenti ngobrol pas aku lewat. Aku awalnya mikir mungkin dandananku ada yang salah, atau jilbabku miring. Jadi aku cuma senyum kecil sambil bawa piring. Tapi pas aku mau ambil kerupuk, tiba-tiba ada suara melengking yang benar-benar akrab di telingaku. Suaranya Kak Ida. Dia lagi berdiri di dekat meja es buah, tangannya yang penuh cincin emas imitasi itu bergerak-gerak heboh sambil bisik-bisik tapi volumenya sengaja dikencengin. Woi, denger ya. Menantu gue ini aslinya penipu. Jangan ada yang percaya sama muka polosnya itu. Teriak Kak Ida tiba-tiba, sambil nunjuk jarinya tepat ke arah mukaku. Rasanya kayak ada petir yang nyamber tepat di atas kepalaku. Badanku langsung kaku, dan piring yang aku pegang hampir aja lepas dari tangan. Semua tamu yang tadinya asyik makan langsung diam. Sendok-sendok beradu sama piring kedengeran makin nyaring, karena suasana mendadak sunyi. Aku lihat Kak Ida mukanya merah banget. Riasan bedaknya yang tebel itu kelihatan retak-retak pas dia teriak-teriak memaki aku di depan umum. Dia nggak tanggung-tanggung. Dia bilang kalau aku ini tukang tipu yang udah gelapin uang arisan keluarga buat beli barang-barang branded. Padahal kalian tahu sendiri, aku kemana-mana masih naik motor kredit. Yang cicilannya aja kadang bikin aku sama Mas Panji harus hemat makan. Dadaku sesak banget. Jantungku kayak dipompa paksa sampai rasanya mau meledak karena malu dan sakit hati yang luar biasa. Aku bisa dengar bisik-bisik tetangga di belakangku. Ada yang bilang, "Masa sih? Kelihatannya anaknya baik ya?" Tapi ada juga yang langsung natap aku sinis, seolah aku ini beneran kriminal. Kak Ida makin menjadi-jadi. Dia mulai bawa-bawa nama orang tuaku. Bilang kalau aku dididik buat jadi parasit di keluarga mereka. Air mataku udah gak bisa dibendung lagi. Rasanya anget banget ngalir di pipi, sampai bikin makeup tipisku berantakan. Aku pengen banget teriak balik, pengen bilang kalau itu semua bohong. Tapi tenggorokanku rasanya kayak disumbat batu besar, sampai suaraku gak bisa keluar. Aku cuma bisa berdiri mematung di tengah tenda hajatan yang panasnya minta ampun.
sementara ribuan pasang mata seolah-olah lagi menghakimi aku tanpa ampun. Aku ngelihat Mas Panji lari dari arah parkiran motor. Mukanya bingung sekaligus panik ngelihat istrinya di pojokan kayak gitu sama kakaknya sendiri. Dia coba buat nenangin Kak Ida. Tapi Kak Ida malah makin histeris dan dorong bahu Mas Panji sambil terus ngoceh soal bukti yang katanya dia punya. Di situ aku sadar, harga diriku yang aku jaga baik-baik selama ini hancur cuma dalam hitungan menit gara-gara mulut berbisa iparku. Tanganku gemetar hebat pas aku coba narik napas dalam-dalam, mencoba buat gak pingsan di depan orang-orang yang mulai bisik-bisik jahat. Rasanya benar-benar kayak dikuliti hidup-hidup. Apalagi pas aku lihat beberapa teman arisanku juga ada di situ, dan mereka mulai jaga jarak dariku. Kak Ida senyum buas, seolah dia baru aja menangin lotre setelah berhasil bikin aku jadi tontonan paling memalukan di kampung ini. Masalahnya, Kak Ida ini pinter banget muter balik fakta. Dia bahkan sempat nunjukin layar HP-nya ke ibu-ibu di situ, seolah ada bukti chat yang menguatkan omongannya. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Duniaku rasanya runtuh seketika di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan itu. Dan yang paling bikin aku takut adalah ternyata ini baru awal dari rencananya buat benar-benar nendang aku dari keluarga ini, lewat fitnah yang lebih kejam lagi. Setelah kejadian di hajatan itu, hidupku nggak pernah sama lagi. Rasanya kayak ada awan mendung yang terus ngikutin kemanapun aku pergi. Seminggu berlalu, tapi suasana di lingkungan rumah KPR-ku berasa makin dingin. Padahal biasanya ibu-ibu kalau pagi suka sapa-sapaan pas nunggu tukang sayur lewat. Sekarang, setiap aku keluar gerbang buat panasin motor, mereka tiba-tiba bubar atau mendadak sibuk main HP sambil bisik-bisik yang gak jelas ujungnya. Aku berusaha tetap tegar dan anggap semuanya bakal meredah. Tapi nyatanya fitnah Kak Ida itu kayak api yang disiram bensin. Cepet banget menjalar kemana-mana. Mas Panji juga kelihatan makin pusing. Dia sering dapat telepon dari saudara jauh yang nanyain kebenaran soal uang arisan itu. Aku cuma bisa nangis di kamar sambil meluk bantal. Mikir apa salahku sampai Kak Ida sejahat itu sama aku. Padahal aku selalu bantu dia kalau dia lagi dikejar debt collector. Puncaknya adalah pas aku nggak sengaja lewat depan rumah Bu RT. Aku dengar namaku disebut-sebut dengan nada yang benar-benar nggak enak didengar. Mereka lagi ngomongin soal aku yang katanya baru beli HP baru hasil nipu Kak Ida. Padahal itu HP lama yang cuma aku ganti casingnya aja biar nggak kelihatan retak. Dadaku langsung kerasa sesak lagi. Rasanya pengen banget aku samperin terus aku jelasin semuanya. Tapi kakiku rasanya lemes banget kayak nggak ada tulang. Nggak cuma di lingkungan rumah, di grup WhatsApp keluarga besar pun suasananya makin panas. Karena Kak Ida sering banget kirim quotes-quotes soal pengkhianat dan orang bermuka dua. Dia nggak sebut nama sih, tapi semua orang tahu itu ditujuin buat aku. Apalagi dia sering lampirin foto-foto barang belanjaanku, yang padahal aku beli pakai uang hasil jualan onlineku sendiri. Mas Panji sudah coba negur di grup, tapi malah dikeroyok sama saudara-saudara lain yang sudah kemakan omongan Kak Ida. Suatu sore, aku nemuin struk transferan di tas Mas Panji yang jumlahnya lumayan gede buat ukuran kami, sekitar 5 juta rupiah ke rekening Kak Ida. Aku kaget banget, tanganku gemetar megang kertas kecil itu, karena kami lagi nabung buat bayar pajak motor dan benerin atap rumah yang bocor. Pas aku tanya ke Mas Panji, dia cuma nunduk dan bilang kalau Kak Ida ancam bakal laporin aku ke polisi kalau Mas Panji nggak kasih uang itu sebagai ganti rugi. Aku benar-benar nggak nyangka kalau Kak Ida sampai main ancam dan meras suaminya sendiri demi memuaskan rasa bencinya sama aku. Malam itu kami berantuk hebat. Pertama kalinya dalam pernikahan kami. Aku teriak karena merasa nggak dibela sama sekali. Mas Panji bilang, dia cuma pengen masalah ini cepat selesai. Dan gak mau ibu mereka yang lagi sakit-sakitan jadi kepikiran kalau dengar kita ribut-ribut terus. Tapi bukannya makin reda, kelakuan Kak Ida malah makin berani. Dia bahkan berani datang ke depan rumahku pas aku lagi jemur baju. Dia teriak-teriak dari atas motor metiknya, bilang kalau aku ini menantu gak tahu diri yang sudah ngerusak kebahagiaan adiknya. Tetangga kanan kiri langsung keluar rumah. Ada yang pura-pura nyapu,
ada yang cuma ngintip dari balik gorden. Semuanya nonton drama gratisan yang dibuat Kak Ida. Aku cuma bisa diem sambil nahan tangis. Jemuranku yang masih basah aku biarin aja jatuh ke tanah. Karena fokusku cuma gimana cara bikin dia berhenti teriak. Kak Ida terus-terusan maki aku. Bilang kalau dia punya bukti kalau aku sering keluar malam sama laki-laki lain pas Mas Panji lagi lembur. Fitnahnya makin gak masuk akal. Tapi anehnya orang-orang di sekitar situ malah kelihatan percaya dan mulai mandang aku dengan tatapan jijik. Besoknya, aku nemuin coretan di pagar rumah pakai piloks warna hitam yang tulisannya penipu besar-besar. Bikin aku lemes seada-adanya. Aku langsung nangis sejadi-jadinya sambil coba hapus tulisan itu pakai thinner. Tapi bekasnya masih ada, dan itu benar-benar ngerusak mentalku. Aku ngerasa terisolasi di rumahku sendiri. Tempat yang harusnya jadi zona nyaman, malah berasa kayak penjara yang penuh dengan mata-mata jahat. Aku sadar kalau aku nggak bisa terus-terusan diam dan terima nasib kayak gini. Karena kalau aku diam, fitnah ini bakal makin liar. Aku mulai curiga kalau Kak Ida nggak cuma sekadar benci, tapi ada sesuatu yang dia sembunyiin dan dia jadiin aku tumbal buat nutupin boroknya sendiri. Aku pun mulai buka-buka lagi chat lama dan coba hubungin beberapa teman Kak Ida yang dulu pernah akrab, berharap ada sedikit petunjuk buat bersihin namaku. 2 minggu aku hidup kayak buronan di lingkungan sendiri, sampai akhirnya sebuah notifikasi di DM Instagram mengubah segalanya. Seorang perempuan yang gak aku kenal, sebut saja namanya Mbak Mira, kirim pesan singkat yang bikin jantungku mau copot. Laras, kamu yang dituduh Ida nipu arisan ya? Aku punya sesuatu buat kamu. Ternyata Mbak Mira ini adalah mantan teman dekat Kak Ida, yang dulu pernah dikhianati juga soal uang. Dan dia sudah gak tahan lihat aku dizalimi terus di media sosial. Kami janjian ketemu di sebuah warung bakso yang agak jauh dari rumah, biar nggak ada tetangga julid yang lihat dan lapor ke Kak Ida. Pas ketemu, Mbak Mira langsung buka HP-nya dan nunjukin rekaman suara serta tangkapan layar chat di grup WhatsApp rahasia yang isinya cuma Kak Ida dan beberapa antek-anteknya. Di situ jelas banget, Kak Ida ketawa-tawa sambil pamer kalau dia baru aja dapat uang jatah tutup mulut dari Mas Panji, dan dia pakai uang itu buat bayar cicilan emasnya yang nunggak. Rasanya kayak disambar petir 2 kali. Air mataku nggak berhenti ngalir, sampai mataku bengkak pas dengar suaranya yang menghina aku dengan kata-kata kasar. Di rekaman itu, Kak Ida bahkan ngaku kalau uang arisan yang hilang itu sebenarnya dia yang pakai, buat gaya hidupnya yang sok sosialita. Tapi dia lempar kesalahannya ke aku. Dia sengaja bikin skenario seolah aku pelakunya, karena dia tahu aku ini tipe yang pendiam dan gak bakal berani lawan kalau ditekan di depan umum. Gak cuma itu, Mbak Mira juga kasih aku bukti transfer asli yang menunjukkan kalau uang arisan itu masuk ke rekening pribadi Kak Ida, bukan rekeningku. Ternyata selama ini dia manipulasi mutasi rekening pakai aplikasi edit foto buat nipu ibu-ibu arisan dan Mas Panji, biar semua orang percaya kalau aku yang pegang uangnya. Aku bener-bener lemas. Tanganku gemetar hebat meluk HP Mbak Mira seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah badai yang hampir nenggelamin aku. Malamnya, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk, antara sakit hati luar biasa dan sedikit rasa lega karena akhirnya punya senjata. Aku ngeliat Mas Panji lagi duduk di ruang tamu sambil pegang kepala. Dia kelihatan kurus dan tertekan banget gara-gara masalah ini gak kelar-kelar. Aku pengen langsung kasih tahu dia, tapi aku tahan dulu karena aku mau kumpulin bukti yang lebih kuat lagi biar Kak Ida gak bisa berkelit pakai drama air mata andalannya. Aku mulai bongkar laptop lama Kak Ida yang dulu pernah dipinjemin ke aku buat bantu jualan online. Dan ternyata dia lupa logout dari akun cloud-nya. Di sana, aku nemuin folder berisi foto-foto bukti transaksi asli yang selama ini dia sembunyiin. Termasuk foto-foto dia lagi foya-foya di hotel mewah, pas dia bilang ke keluarga kalau dia lagi kerja lembur. Kelakuannya benar-benar di luar nalar. Dia rela hancurin rumah tangga adiknya sendiri, cuma demi gengsi dan gaya hidup yang maksa. Aku juga nemuin chat dia sama seorang laki-laki yang bukan suaminya, di mana dia bangga banget cerita gimana caranya dia nanganin menantu yang dia benci, yaitu aku. Dia nulis di situ,
Si Laras bentar lagi bakal diusir, dan hartanya Panji bakal jadi milik gue semua buat kita senang-senang. Bacanya aja bikin aku mual. Rasanya pengen muntah ngelihat betapa busuknya hati orang yang selama ini aku panggil kakak dan aku hormatin sebagai bagian dari keluarga. Besok paginya, aku dapat kabar dari grup WhatsApp lingkungan kalau Kak Ida lagi ngumpulin ibu-ibu di Balai RW buat sidak kasus penipuan arisan itu. Dia mau secara resmi minta warga buat ngeluarin aku dari kepengurusan arisan warga dan minta aku digeledah rumahnya untuk cari uang yang katanya aku sembunyiin. Ini benar-benar gila. Dia mau mempermalukan aku sekali lagi di depan warga satu kelurahan. Tapi kali ini aku nggak bakal tinggal diam kayak kemarin. Aku langsung hubungin Mbak Mira dan beberapa korban Kak Ida yang lain buat minta mereka datang ke Balai RW jam 10 pagi itu juga sebagai saksi kunci. Aku juga nyiapin flash disk yang isinya semua bukti digital, rekaman suara, sampai foto-foto perselingkuhan Kak Ida yang aku temuin di cloud-nya. Mas Panji yang lihat aku sibuk, tanya aku mau kemana, dan aku cuma jawab singkat dengan nada dingin. Aku mau ambil balik harga diriku yang udah dirampok kakakmu. Pas aku jalan menuju Balai RW, aku bisa ngerasa tatapan sinis dari orang-orang yang lewat. Tapi kali ini aku nggak nunduk. Aku tatap balik mata mereka dengan berani. Aku tahu ini bakal jadi hari yang panjang dan melelahkan, tapi aku sudah nggak peduli lagi sama rasa malu atau omongan orang yang belum tentu benar. Di dalam kepalaku, aku cuma fokus satu hal. Kak Ida harus ngerasain gimana rasanya dituduh dan dipermalukan di depan orang banyak atas dosa yang nggak dia lakuin. Suasana di Balai RW sudah panas banget pas aku sampai. Kursi-kursi plastik penuh sama ibu-ibu yang matanya udah kayak mau nelan aku hidup-hidup. Kak Ida berdiri di depan, pakai mikrofon. Gayanya udah kayak pahlawan yang lagi membela kebenaran, sambil sesekali ngelap air mata palsunya pakai tisu. Pas dia lihat aku datang, dia langsung teriak. "Nah, ini dia penipunya datang. Berani juga kamu munculkan muka tembok kamu di sini ya, Laras?" Aku nggak jawab. Aku terus jalan ke depan, sambil nenteng laptop dan speaker aktif yang aku bawa dari rumah, mengabaikan sorakan dari warga yang sudah terprovokasi. Mas Panji nyusul di belakangku, dengan muka pucat pasi. Dia coba narik tanganku buat ngajak pulang, tapi aku tepis dengan kasar, karena ini saatnya aku bicara. Kak Ida makin menjadi-jadi. Dia mulai ngoceh soal aku yang gak tahu terima kasih, dan sudah ngerampok uang arisan buat beli tas-tas mahal yang gak pernah aku punya. Cukup Kak Ida. Capek nggak sih akting terus dari tadi? Suaraku yang tadinya bergetar tiba-tiba jadi tegas banget lewat mikrofon yang aku rebut dari meja pengurus RW. Kak Ida kaget, mukanya yang tadinya penuh kemenangan mendadak berubah jadi tegang pas aku mulai buka laptop dan nyambungin ke proyektor Balai RW. Ibu-ibu yang tadinya ricuh mulai diam, penasaran sama apa yang mau aku tunjukin di layar besar yang biasanya buat nonton bareng bola itu. Satu persatu, aku buka folder bukti digital yang aku punya. Dimulai dari mutasi rekening asli milik Kak Ida yang menunjukkan aliran dana arisan masuk ke kantongnya. Ini uang arisan yang kalian cari, masuknya ke rekening Kak Ida, bukan ke aku. Coba lihat tanggalnya. Tepat sehari sebelum dia pamer beli kalung emas baru di status WA. Teriakku sambil nunjuk layar. Kak Ida mulai panik. Dia coba nyamperin laptopku buat nutup layarnya. Tapi langsung dihalangi sama Pak RW dan Mas Panji yang mulai curiga. Nggak kasih napas, aku puter rekaman suara yang dikasih Mbak Mira, di mana Kak Ida dengan jelas ngomongin rencananya buat jadiin aku tumbal biar dia bisa terus foya-foya. Suara tawanya yang meremehkan di rekaman itu bergema di seluruh ruangan, bikin ibu-ibu yang tadinya dukung dia langsung bisik-bisik dengan nada nggak percaya. Kak Ida mukanya udah nggak karuan, keringet dingin mulai ngucur deras dari balik jilbabnya yang mencolok itu. Dan tangannya gemetar hebat. Laras, itu fitnah. Itu suara editan. Jangan percaya sama perempuan ini. Dia pakai dukun buat jatuhin saya. Kak Ida mulai histeris, tapi omongannya makin gak masuk akal buat didengar. Aku cuma senyum tipis, lalu aku keluarin senjata pamungkas, yaitu chat mesra dia sama selingkuhannya yang juga berisi rencana buat nguras harta Mas Panji. Begitu foto-foto mereka di hotel muncul di layar, suasana Balai RW langsung pecah sama teriakan kaget dan makian dari warga yang selama ini nganggap Kak Ida orang suci.
Ibu-ibu yang tadinya jaga jarak dariku mulai berdiri dan nyamperin Kak Ida. Mereka nuntut penjelasan soal uang arisan yang beneran hilang itu. Kak Ida terpojok di sudut ruangan. Dia nangis beneran sekarang, tapi bukan karena nyesel, melainkan karena malu rahasia busuknya terbongkar habis-habisan di depan publik. Dia coba minta tolong ke Mas Panji, tapi suamiku itu cuma bisa geleng-geleng kepala dengan tatapan kecewa yang benar-benar dalam, sampai dia nggak sanggup natap kakaknya lagi. Selama ini aku diem bukan karena aku salah, Kak. Tapi karena aku masih hargain kamu sebagai kakak iparku, kataku sambil natap matanya tajam-tajam dari jarak dekat. Aku bisa ngerasa kepuasan yang luar biasa pas ngeliat dia nunduk nggak berani natap mataku lagi. Semua kesombongannya hilang ditelan bumi dalam sekejap. Warga yang tadinya benci sama aku mulai berubah haluan. Mereka malah mulai nyorakin Kak Ida dan minta dia segera ganti rugi semua uang yang sudah dia pakai. Pak RW langsung ambil tindakan tegas. Dia minta Kak Ida buat surat pernyataan pengakuan dosa dan janji buat balikin semua uang arisan dalam waktu 1 bulan. Kalau enggak, warga sepakat buat laporin dia ke polisi dengan bukti-bukti lengkap yang sudah aku kasih ke pengurus RW tadi. Kak Ida cuma bisa nangguk-nangguk pasrah sambil terus nutupin mukanya pakai tangan. Bener-bener kayak orang yang baru aja kehilangan segala-galanya di depan mata orang banyak. Pas aku keluar dari balai RW, beberapa tetangga nyamperin aku buat minta maaf karena sudah sempat percaya sama omongan busuk Kak Ida. Aku cuma senyum dan bilang gak apa-apa. Tapi di dalam hati aku tahu kalau hubungan keluarga ini gak akan pernah bisa balik lagi kayak dulu. Aku jalan pulang sambil gandeng tangan Mas Panji. Rasanya beban berat di pundakku baru aja diangkat paksa. Dan aku siap buat mulai lembaran baru tanpa bayang-bayang ipar beracun lagi. 6 bulan berlalu sejak drama di balai RW itu. Dan hidupku benar-benar berubah drastis jadi lebih tenang. Aku dan Mas Panji mutusin buat pindah kontrakan yang agak jauh dari lingkungan lama. Sekadar buat cari suasana baru dan buang semua memori pahit soal fitnah itu. Sekarang aku fokus ngerintis usaha catering kecil-kecilan dari rumah, dan alhamdulillah pesanan selalu ada, karena orang-orang lebih percaya sama kualitas kerjaku daripada sekadar omongan kosong. Mas Panji juga sekarang jauh lebih tegas. Dia sudah blokir kontak Kak Ida, dan gak lagi kasih uang sepeser pun secara cuma-cuma kayak dulu. Dia sadar kalau selama ini kebaikannya cuma dimanfaatin buat hal-hal maksiat dan gaya hidup yang gak benar. Kami sekarang lebih sering nabung buat DP rumah sendiri. Dan rasanya bahagia banget. Bisa beli barang apapun dari hasil keringat sendiri, tanpa harus takut dikomentarin miring sama keluarga. Gimana nasib Kak Ida? Kabar yang aku dengar dari grup WhatsApp lama benar-benar bikin ngelus dada sekaligus ngerasa kalau karma itu nyata. Karena nggak sanggup balikin uang arisan yang jumlahnya puluhan juta, dia terpaksa jual semua emas imitasinya dan motor metik kesayangannya. Tapi itu pun belum cukup, sampai akhirnya rumah yang dia tempati, yang ternyata masih atas nama mendiang mertuaku, terpaksa dijual buat nutupin utang-utangnya yang numpuk di mana-mana. Sekarang Kak Ida tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang dulu selalu dia pamerin di media sosial. Dia benar-benar dikucilkan sama keluarga besar, bahkan saudara-saudaranya yang dulu belalin dia, sekarang balik badan karena merasa ikut tertipu. Nggak ada lagi yang mau datang kalau dia curhat atau minta tolong, karena reputasinya sudah hancur lebur dan dicap sebagai penipu ulung di mata semua orang. Puncaknya, aku dengar suaminya pun mutusin buat cerai setelah tahu soal perselingkuhan yang fotonya sempat aku sebar di proyektor itu. Kak Ida sekarang benar-benar sebatang kara. Kabarnya dia kerja serabutan buat sekedar makan sehari-hari karena nggak ada lagi yang mau kasih pinjaman. Pas aku lihat fotonya nggak sengaja di postingan orang, mukanya kelihatan kusam, kurus, dan nggak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang dulu sering dia tunjukin ke aku. Suatu hari, aku nggak sengaja ketemu dia di pasar tradisional pas aku lagi belanja bahan catering. Dia lagi berdiri di depan tukang sayur, kelihatan bingung mau beli apa, sambil pegang uang recehan yang nggak seberapa. Pas dia lihat aku, dia langsung nunduk dalam-dalam dan pura-pura nggak kenal.
Mungkin karena dia malu setengah mati ngeliat aku yang sekarang jauh lebih sukses dan bahagia. Aku nggak ada niat buat nyapa atau pamer. Aku cuma lewat gitu aja sambil bawa belanjaan yang penuh di kedua tanganku. Nggak ada lagi rasa dendam yang membara. Yang ada cuma rasa kasihan melihat orang yang dulu begitu berkuasa, sekarang jatuh sejatuh-jatuhnya. Aku belajar kalau harga diri itu bukan dicari dari menjatuhkan orang lain, tapi dibangun dari kejujuran dan kerja keras kita sendiri. Mas Panji sempat tanya apa aku mau maafin Kak Ida kalau dia datang minta maaf. Dan aku cuma jawab kalau aku sudah maafin dia di dalam hati, tapi aku nggak akan pernah lupa. Aku nggak mau lagi bawa racun dalam hidupku, karena kedamaian yang aku punya sekarang mahal banget harganya. Kami lebih milih fokus ke masa depan dan rencana promosi cateringku yang mulai dapat kontrak dari perkantoran besar. Buat kalian yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama, difitnah atau dizolimi sama keluarga sendiri, pesanku cuma satu. Jangan pernah takut buat bicara kalau kalian punya bukti. Kebenaran mungkin jalannya berliku dan penuh air mata. Tapi percayalah kalau Tuhan gak tidur dan bakal nunjukin siapa yang benar pada waktunya. Jangan biarin mulut orang lain nentuin nasib kamu, karena kamu yang pegang kendali atas kebahagiaanmu sendiri. Naskah ini aku tutup dengan rasa syukur yang luar biasa, karena aku bisa keluar dari lubang jarum itu dengan kepala tegak. Sekarang, setiap kali aku dengar suara musik hajatan, aku nggak lagi gemetar ketakutan. Tapi aku senyum, karena tahu aku sudah menang melawan badai. Harga diri mungkin bisa dicemari, tapi integritas nggak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun, termasuk oleh ipar paling jahat sekalipun.